Halo, selamat datang di channel Matematika Santai. Oke, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang perkalian dan perpangkatan aljabar. Nah, materi ini ya masih berkaitan dengan materi yang ada di video sebelumnya, yaitu tentang aljabar. Nah, bagi teman-teman agar lebih mudah memahami tentang perkalian dan perpangkatan aljabar ya, silakan teman-teman bisa menyimak video-video sebelumnya yang ada di channel ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, oke, kita langsung saja, tidak usah berlama-lama. Yang pertama yaitu perkalian dasar aljabar. Nah, yang pertama ya yaitu perkalian antara konstanta dan variabel. Nah, biasanya bentuknya itu A dikali BX sama dengan ya A ya. Kalau perkalian seperti ini berarti A dikali B, jadi AB kali X. Nah, contoh ya, contoh misal 5 dikali ya, biasanya kan kalau dalam aljabar ya simbol kali itu tidak usah ditulis ya, atau ditulis dengan titik. Jadi misal 5 dikali 2X. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini ya, kita langsung kalikan saja. 5 dikali 2 berarti 5 dikali 2 ya, X nya di luar, berarti 5 dikali 2 sama dengan 10X. Nah, jadi kalau 5 dikali 2X jawabannya 10X ya, teman-teman bisa saja langsung mengalikannya. Nah, yang kedua yaitu perkalian variabel dengan variabel atau perkalian antar variabel. Nah, bentuknya itu biasanya seperti ini. Jadi AX dikali BY itu sama dengan ya, caranya A-nya ini dikali B, A dikali B ya, dan X-nya dikali Y ya. Saya garisnya taruh sini ya, X-nya dikali Y. Nah, contoh misal ada soal 2X dikali 3Y. Nah, 2X dikali 3Y. Untuk menyelesaikannya, teman-teman tinggal kalikan saja ya. 2 dikali 3 ya. 2 dikali 3, dan variabel juga dikali variabel. Jadi X dikali Y. X dikali Y. Berarti jawabannya 2 kali 3 berarti 6XY. Nah, ini masih dalam bab perkalian aljabar dasar ya. Nah, selanjutnya adalah konstanta dikali bentuk aljabar. Nah, misalnya seperti ini. Bentuknya itu A dikali BX ditambah CY. Maka cara mengalikannya ya A dikali B, baru setelah ditambah A dikali C. Nah, di sini kan A dikali B ya, ditambah A dikali C. Jadi A-nya dikali dulu ya dengan B, lalu A dikali dengan C. Nah, contoh misalkan 5 ya. 5 dikali dengan 2X plus 3Y. Nah, gimana cara ngerjakannya? Caranya yaitu 5 dikali dengan 2 ya. 5 dikali 2 sama dengan 10 kan? Nah, berarti 10X. Nah, selanjutnya 5 dikali 3, 15, berarti tambah 15Y. Nah, jadi caranya seperti ini. Oke, selanjutnya adalah perkalian aljabar berpangkat. Bentuknya itu seperti ini. Jadi AX pangkat M dikali BX pangkat N sama dengan, jadi A dikali B dulu ya, A dikali B. Nah, baru setelah itu X pangkat M dikali X pangkat N. Nah, contohnya itu ya, misal 3X pangkat 2 dikali 4X pangkat 5 misal. Jadi 3X pangkat 2 dikali 4X pangkat 5. Nah, maka dari itu ya teman-teman bisa kerjakan dulu 3 dikali 4, 3 dikali 4. Nah, baru setelah itu dikali lagi ya, karena ini bentuknya kali kan, dikali X kuadrat dengan X pangkat 5. Jadi X kuadrat dikali X pangkat 5. Nah, 3 dikali 4 berarti 12 ya. Nah, sedangkan X kuadrat dikali X pangkat 5 ya. Teman-teman kalau masih ingat di video sebelumnya ya, kalau bilangan yang sama ya itu pangkatnya bilangan yang sama kalau dikalikan pangkatnya itu akan dijumlahkan. Maka dari itu ya di sini X kuadrat ya
jadinya X pangkat 2 ditambah 5. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Nah, sama dengan 12 dikali X pangkat 7. Jadi jawabannya 12X pangkat 7. Nah, jika bentuknya seperti ini ya, ada juga yang bentuknya seperti ini. Jadi misalkan ada 2X pangkat 3 ya, terus dipangkatkan lagi dengan 4. Nah, untuk mengerjakannya itu teman-teman pangkatnya ini adalah milik semua angkanya ya. Jadi kalau seperti ini, jadi A pangkat N dulu ya, A-nya ini A pangkat N ya, A pangkat N, baru setelah itu dikali X pangkat M dengan X pangkat M dengan N ya, dipangkatkan lagi dengan N. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau seperti ini, jadi kita hitung ya, ini kan 2 kali X pangkat 3, berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 dikali X pangkat 3 pangkat 4. Jadi jawabannya 2 pangkat 4 ya. Karena pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya itu dikali X ya, pangkat 3 kali 4. Nah, jawabannya 2 pangkat 4 dikali X pangkat 12 ya. Jadi 2 pangkat 4 itu berapa? 16 ya, 16 X pangkat 12. Nah, oke. Ini yang terakhir, perkalian antar bentuk aljabar. Nah, yang pertama yaitu variabel dikali dengan bentuk aljabar. Nah, di sini ada variabel ya, AX dikali dengan BY ditambah CZ. Maka caranya ya, AX dikali dengan BY terlebih dahulu. Jadi AX kali BY, baru setelah itu AX dikali dengan CZ ya, AX kali dengan CZ. Nah, contohnya misal saya contohkan lagi ya, 2X dikali dengan 3Y plus 4Z. Nah, seperti ini. Nah, cara mengerjakannya 2X dikali 3Y ya. Pertama 2X dikali 3Y. Nah, baru setelah itu ditambah 2X dikali 4Z. Nah, 2X dikali 4Z. Nah, ini sama seperti sifat distributif ya. Teman-teman kalau masih ingat sifat distributif ya seperti ini. Jadi 2X kali 3Y. 2 dikali 3 jadi 6 ya. 6 X kali Y ya 6XY. Nah, selanjutnya ditambah 2 dikali 4. Ya, 2 dikali 4 jadi 8. X kali Z berarti XZ. Nah, jawabannya 6XY ditambah 8XZ. Ya, jadi ini sudah tidak bisa dijumlahkan lagi ya, karena variabelnya beda. Yang ini variabelnya XY, yang ini variabelnya XZ, maka tidak bisa dijumlahkan. Oke, yang kedua berbentuk aljabar ya, dikali dengan berbentuk aljabar. Nah, contohnya di sini ya, A ditambah B dikali C ditambah D. Ya, kalau teman-teman ingat sifat distributif, maka cara mengerjakannya A dikali C dulu ya. Baru setelah itu A dikali D. Nah, ditambah A dikali D. Baru ditambah lagi B dikali C. Ya, baru setelah itu ditambah lagi B dikali D. Nah, ini sifat distributif. Contoh misal ya, misal X plus Y dikali dengan 2X min 1. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengerjakannya ya, teman-teman bisa mengerjakannya seperti ini. Jadi X dikali 2X ya. X dikali 2X berarti X-nya ini kan 1 ya, 1X. Nah, berarti 1 dikali 2 tetap 2 ya. Nah, X-nya karena dikali X berarti 2X kuadrat. Nah, setelah itu X dikali negatif 1. Nah, berarti negatif X ya. Negatif X karena dikali negatif 1. Selanjutnya Y dikali 2X. Berarti ditambah ya 2XY ya. X dikali Y kan XY. Nah, selanjutnya Y dikali negatif 1. Berarti negatif Y. Ya, negatif Y. Nah, dari sini ya, kalau masih ada yang bisa
kita sederhanakan atau bisa kita jumlahkan atau kurangkan. Nah, silakan teman-teman dikurangkan atau dijumlahkan terlebih dahulu. Nah, berhubung di sini sudah tidak ada yang perlu disederhanakan, berarti jawabannya seperti ini. 2x kuadrat min x ditambah 2xy min y. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Nah, jadi yang ketiga yaitu perpangkatan dalam bentuk aljabar. Nah, misal ya, A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, kenapa kok bisa seperti ini ya? Itu kan kalau kita lakukan sifat distributif ya, kan A plus B kuadrat itu kan sama dengan A plus B ya, kuadrat, A plus B dikali A plus B dikali A plus B. Jadi kalau kita lakukan sifat distributif, A kali A kuadrat, selanjutnya A kali B, berarti ditambah AB, terus B kali A ya, AB lagi ya, AB, selanjutnya B kali B, B kuadrat, nah B kuadrat. Nah kalau kita sederhanakan ya, AB tambah AB, berarti sama dengan 2AB kan, 2AB. Nah ini A kuadratnya tetap ya, terus ditambah B kuadrat. Nah jadi kenapa kok sifat yang pertama bisa jadi seperti ini? Alasannya itu adalah karena sifat distributif. Nah, kalau di contoh soal ya, misal ada contoh soal seperti ini ya, x plus 2y kuadrat. Nah, x plus 2y kuadrat. Untuk mengerjakannya ya sama, kita langsung kerjakan seperti ini. Jadi a kuadrat. Di sini a-nya kan x, b-nya 2y. Nah, berarti kalau a kuadrat berarti x kuadrat. X kuadrat ditambah 2 ya, karena 2ab berarti 2, a-nya ini x ya. A-nya itu x. Nah, b-nya itu ya, b-nya itu 2y, berarti 2y. Nah, baru ditambah b kuadrat ya. B kuadrat ini, b kuadratnya itu 2y kuadrat, 2y kuadrat. Kuadrat. Nah, kalau kita sederhanakan lagi ya, x kuadratnya tetap ditambah ya 2 dikali x dikali 2y, berarti 2 dikali 2 4 ya, x dikali y 4xy. Selanjutnya ditambah 2y kuadrat, berarti 2 kuadrat 4y kuadrat tetap y kuadrat. Jadi jawabannya x kuadrat ditambah 4xy ditambah 4y kuadrat ya. Jadi jawaban dari soal ini. Nah, selanjutnya jika bentuknya seperti ini ya, a min b kuadrat sama dengan a kuadrat min 2ab plus b kuadrat. Nah, kenapa bisa seperti ini ya? Teman-teman bisa dicoba sendiri dengan cara seperti ini ya, dengan cara sifat distributif ya. Dicoba sendiri ya. Nah, ini saya langsung kasih cara cepatnya. Jadi kalau misal soalnya itu ada 2x min 3. Nah, misal seperti ini. 2x min 3 kuadrat. Nah, untuk mengerjakannya bisa langsung seperti ini ya. A kuadrat, A-nya kan 2x, berarti 2x kuadrat ya. 2x kuadrat min 2ab. 2 dikali A ya. A-nya itu 2x. Ya, baru setelah itu kan 2AB, B-nya min 3. Ya, min-nya tetap ditulis juga. Nah, jadi dikali negatif 3. Nah, baru setelah itu ya plus B kuadrat. B-nya kan negatif 3, berarti negatif 3 kuadrat. Nah, oke. 2x kuadrat, 2 kuadrat jadi 4 ya, x kuadrat tetap x kuadrat. Selanjutnya min 2 dikali 2x dikali min 3 ya, berarti min 2 dikali min 3 jadi plus ya, plus 6 ya, oh maaf dikali 2 lagi ya, berarti jadi plus 12 ya, plus 12 x ya, karena di sini cuma x, plus 12x ditambah min 3 kuadrat, jadi min kali min jadi plus 9 ya. Jadi jawabannya 4x kuadrat plus 12x plus 9. Dari ini menghasilkan ini. Nah, selanjutnya jika bentuknya itu a kuadrat min b kuadrat, maka sama dengan
A plus B dikali A min B. Nah, contoh misal E kuadrat ya, E kuadrat dikurangi 2Y kuadrat. Nah, E kuadrat dikurangi Y kuadrat. Maka ini sama dengan X plus 2Y dikali X min 2Y. Nah, jadi bentuknya sama dengan seperti ini. Oke, mungkin hanya ini ya pertemuan pada video kali ini ya. Bagi teman-teman yang masih belum paham atau kesulitan memahami, silakan teman-teman berinteraksi di kolom komentar. Nanti saya akan bahas satu persatu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.